Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Heldayanti dari kelas 3D, akan membuat tugas praktikum pemrograman web dengan aplikasi Visual Studio Code dengan menggunakan atribut Ahrefs, yang dimana ketika kita mengklik link tersebut, dia akan membuka ke yang ini. Dia akan membuka ke forum di awal tadi. Nah, kita coba. Nah, ketika kita mengklik yang tadi itu, dia hanya ke forum yang tadi gitu. Dia tidak membuat forum baru atau tab baru. Nah, ketika kita menambahkan target blank ini, dia akan, kita lihat. Nah, dia itu akan ke tab baru, yang dimana ketika kita klik, dia akan berada pada tab yang baru. Selanjutnya itu adalah link ke dokumen lain. Jadi ini masih menggunakan Anchor. Jadi kita buat new file, new folder dengan nama bio.html. Nah, ketika kita mengklik bio.html itu, dia akan keluar hasil dari codingan bio.html tersebut. Ini kita ganti menjadi tentang saya. Jadi kita akan membuat biodata kita. Itu adanya nama Untuk gambar itu, atribut yang kita gunakan adalah img src.
Nah, kita masukkan dari dokumennya, dari file aset tadi ke Ririn JPG ini. Dan adanya all, Ririn. Ya, jadi kita bisa menggunakan bisa menentukan panjang dan lebar pada foto yang akan kita buat, width and height. Mari coba kita runkan dulu. Nah, ini oh ya, PR-nya di sini kita buat style, tanda peluru, center. Nah, jadi kalau kita menggunakan center ini, tulisan itu akan ke samping. Nah, ini P itu yang ini. Untuk perubahannya mari kita lihat. Nah, yang tadi itu kan kita menggunakan style yang dimana itu merubah tulisan tadi kan di sini, tapi dia itu sudah berubah ke tengah. Lanjut, tadi H1-nya itu masih di tepi, kita buat H1-nya juga di bawahnya ini H1 kurung center. Nah, kita run dulu. Apakah dia udah sama dengan P tadi? Nah, tentang saya dengan nama lengkap ini sudah sejajar karena tadi kan mereka ada di tepi, tapi kita menggunakan style itu dia berubah tempat ke tengah. Jadi yang akan kita rubah itu adalah gambar. Gambarnya itu kita buat posisi di tengah juga. Untuk gambar itu, karena gambar bukan merupakan dari teks. Karena gambar itu bukan teks, maka kita menggunakan display block. Yang dimana ketika kita menggunakan margin left, itu dia akan, kita lihat ya, kita runkan dulu.
Nah, kalau dia margin left itu dia akan gambarnya ke kiri, bukan ke tengah di tempat sejajar di forum biodata kita ini. Mari kita coba ke margin right agar dia sejajar dengan biodata kita. Nah, gambar itu akan sejajar karena kita menggunakan margin right. Dan untuk kembalinya, ketika kita berada di halaman bio HTML tadi, ketika kita mau membuat kembali itu menggunakan anchor have dengan membuat tujuan kepada pratikum 1 tadi, karena itu nama dari forum awal kita. Nah, jadi dia akan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat forum baru. Forum baru yaitu untuk ini kita akan membuat riwayat pendidikan di atas tentang saya tadi. Nah, pertama itu kita akan membuat sebuah tabel. Pertama kita buat itu adalah riwayat pendidikan. Satu ya. Selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel auto margin right menggunakan atribut th, yang dimana th itu digunakan untuk mendefinisikan header di dalam tabel. Jadi kita buat di sini nama sekolah. Selanjutnya di sini kita buat yaitu tahun lulus. Di sini kita buat yaitu wilayah. Nah, ketika sudah, kita akan menggunakan tr yang dimana gunanya itu untuk mendefinisikan pembuatan baris pada tabel. R lalu kita enter. Guna td ini yaitu adalah untuk membuat kolom atau sel di setiap baris pada tabel.
Jadi di sini kita masukin aja nama sekolah. SD itu 02 Tarai Bangun. Dan untuk tahun lulus 2015, wilayah itu Pekanbaru. Lalu kita buat lagi di wilayah SMK tahun 2021. Wilayah Pekanbaru. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil dari riwayat pendidikannya itu sudah sama rata dengan tentang saya pada posisi tengah. Posisinya itu sama ya, di mana riwayat pendidikan ini berada di posisi tengah, yang dimana tentang saya itu juga berada di posisi tengah. Bedanya ketika untuk di nama lengkap ini kan kita itu menggunakan atribut P. Jadi kita itu men-style pada HTML-nya itu di atas ini, sedangkan untuk table itu langsung aja kita buat style di margin left auto di sininya. Mungkin bedanya itu aja kalau untuk tabel. HR ini gunanya untuk menampilkan sebuah garis di sini. Copy and copyright 2022, tutup koma yang seperti di atas. Coba kita lihat apakah ada perbedaannya. Nah, tulisannya itu akan sama rata dengan yang kita buat dari awal karena kita sudah memasukkan H4 tadi itu ke dalam style yang telah kita buat tadi. Makanya copyright ini berada di posisi tengah. Setelah itu kita akan membuat formulir data kita. Jadi di sini kita akan membuat file baru. Namanya yaitu belajar from HTML. Di sini kita ganti menjadi belajar from HTML. Lalu
untuk form ini itu form action. Ini untuk membuat sebuah form ya. Di sini labelnya itu adalah nama lengkap. Label untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, di sini kita bisa membuat lengkap kita dengan berupa tipe tulisan tadi ya. Nah, untuk jenis kelamin ini bisa kita pilih salah satu. Nah, selanjutnya akan kita coba lagi yaitu untuk hasil dari forum ini tadi itu adalah seperti ini. Di sini kita bisa membuat nama dengan menggunakan teks tadi ya, dengan tipe teks tadi. Nah, untuk jenis kelamin yang kita menggunakan tipe radio itu kita bisa memilih salah satu dari gender kita, laki-laki atau perempuan. Selanjutnya itu kita akan membuat lagi untuk hasilnya tadi, yaitu adalah seperti ini. Nah, bedanya jenis kelaminnya ini dengan tipe radio itu bisa memilih salah satu. Coba kita buat dengan label for agama. Adalah option, yang dimana perbedaannya itu adalah ketika kita menggunakan value option atau select ini, dia bisa memilih seperti kotak itu, kita bisa memilih salah satu agama kita. Jadi tampilannya itu berbeda dengan tipe dari radio tadi. Coba kita runningkan apa perbedaan dari jenis kelamin tadi. Karena kita juga menggunakan menggunakan atribut yang berbeda, pastinya tampilan itu juga akan berbeda. Nah, untuk agama itu,
Ini ada yang salah. Maaf ya. Di sini kita menggunakan tipe yang dimana fungsinya itu adalah untuk memilih lebih dari satu. Jadi perbedaan dari radio dengan checkbox ini kan kalau untuk radio itu bisa memilih hanya salah satu. Kalau untuk checkbox ini bisa memilih lebih dari satu. Nanti kita lihat perbedaannya. Ini kita copy aja karena inputnya sama ya tipenya. Jadi itu boleh di copy. Untuk labelnya juga kita ganti menjadi jaringan. Sini kita buat network engineering. Network engineering. Kita copy lagi untuk inputannya. Labelnya kita copy. Sini ganti menjadi AI atau artificial intelligence. Artificial intelligence. Coba kita lihat perbedaannya itu apa dari select option dan tipe radio tadi. Nah, di sini kalian itu bisa memilih lebih dari satu. Nah, itu perbedaan dari jenis kelamin, agama, dan keahlian. Jadi kalau untuk kita mau milih nih lebih dari satu itu kita menggunakan tipe checkbox. Tapi untuk memilih salah satu kita itu menggunakan radio. Dan untuk option select ini itu tampilannya memilih dengan bentuk kotak tapi memilihnya hanya satu, tidak lebih dari pilihannya, tidak lebih dari satu. Coba kita buat lagi di sini adalah sebuah
label for moto hidup. Label for kita coba runkan dulu. Nah, jadi moto hidup dari gunanya text area tadi itu kita bisa menuliskan lebih panjang lagi gitu. Berbeda dengan nama lengkap tadi. Nama lengkap itu kan form itu kecil ya dari teksnya, tapi ini bisa membuat komen yang banyak. Selanjutnya itu kita akan membuat email. Ini kita copy aja. Di sini tipenya itu adalah password, agar ketika kita masukin password itu dia akan menghilang atau tidak, atau tersembunyi gitu. Coba kita run ya, gimana hasilnya. Nah, email itu coba ya kita tidak menggunakan @ Nah, kalau untuk password tadi, nah dia tuh tidak akan melihatkan apa yang kita ketik karena kita sudah menggunakan tipe password. Kalau kita mau lihat itu bisa dipencet ininya. Next kita akan membuat Jadi di sini kita akan mencoba membuat tempat atau tanggal lahir. Di sini kita akan menggunakan tipenya itu adalah date.
Kalau untuk tempat itu tipenya tetap teks ya. Di sini tipenya itu date karena tanggal kan. Coba kita runkan hasilnya gimana. Nah, kalau untuk tempat lahir tadi kan itu kita menggunakan tipe teks. Jadi itu ya tetap sebuah tulisan. Tunggu sebentar, ini BR. Nah, kalau kita lihat di tanggal itu, di sini ada hari, bulan, sama tahun. Jadi kita bisa pilih nih, Oktober tanggal 16 2022. Jadi kalau untuk tanggal lahir itu tipenya itu adalah date. Selanjutnya kita akan mencoba buat di sini yaitu buat @gmail.com. Passwordnya itu terserah kita. Ketika sudah, kita buat saya setuju. Lanjut, kita akan membuat reset. Nah, untuk reset ini gunanya menghilangkan atau mengulang data yang mau kita buat. Mantau kita ada salah gitu kan, jadi kita mau reset. Jadi guna reset itu untuk mengulang isi barunya gitu. Selanjutnya kita akan membuat kembali. Ada tipe button.
kembali. Untuk penggunaan button atau submit ini adalah untuk tombol button atau submit ini, coba kita run ya. Fungsinya itu untuk button atau submit button tadi kan kita buat, yaitu adanya register dan click me. Jadi gunanya itu adalah yang button untuk pemberian tombol submit pada halaman HTML. Sedangkan untuk button itu merupakan mengirimkan formulir untuk dikirim menuju ke server yang telah kita tuju. Jadi kita contohin aja ya gimana fungsinya. Sini tanggal lahir, terus di sini kita pilih random aja. Kita coba di register ini tadi, yaitu tombol kita menggunakan tipe submit. Gunanya submit itu tadi untuk melanjutkan proses. Nah, dia juga akan hilang, tetapi dia akan melanjutkan proses yang telah kita buat tadi. Yang click me tadi sama click me tadi kita menggunakan tipe button yang untuk mengirimkan formulir yang telah kita isi. Jadi kita di sini akan menambahkan field set. Kita buat field set di sini di bawah action. Sini kita buat formulir coba kita run ya. Nah, jadi dari field set tadi itu dia akan menggrupkan sebuah from. Nah, jadi yang ini, yang garis ini merupakan field set. Sedangkan legend tadi itu berupa caption atau yang kita buat tadi itu adalah formulir data diri.
Jadi kalau kita mau merapikan atau membuat kotak itu kita menggunakan filset, dan di dalam filset itu kita buat adalah legend. Nah, seperti ini. Sini filset, lalu kita buat legend yang isinya caption dari formulir data diri. Dan itu filset adalah garisnya, dan legend itu sebuah caption yang kita buat tadi adalah formulir data diri. Jadi tampilan kita itu jadi rapi dan adanya kotak sisi rapi seperti ini. Selanjutnya jangan lupa kita ingin membuat link tadi, kita tambahkan belajar form HTML dari formulir data diri itu data yang telah kita buat di sini tadi. Ketika kita ingin mengklik, kita klik di sini, dia akan muncul formulir data diri kita. Nah, jadi itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.